71. Setelah Manohara menutup pintu dan menguncinya, ia berlari ke dalam kamar dan menangis sejadi-jadinya. Kenapa semuanya harus terjadi sama aku? Apa aku enggak bisa merasakan hal bahagia bersama cowok? Kenapa harus aku? Manohara berteriak sambil menjambak rambutnya. Rasanya sungguh tidak adil. Kenyataan bahwa aku sedang duduk sendirian di sini dan memikirkanmu, sementara kamu mungkin tidak pernah memikirkanku sama sekali. Tidak pernah menginginkan kita selalu bersama, teriak Manohara. Manohara terus menangis. Sesungguhnya ia tak rela jika Ramli pergi meninggalkannya. Ia belum siap untuk berpisah dengan Ramli. Asteris. Diva berencana untuk mengajak Mas Nadim, Manohara dan Ramli berlibur dengan tujuan untuk refreshing. Diva menelepon Ramli terlebih dahulu. Diva menelepon Ramli namun tak kunjung diangkat. Akhirnya Diva menelepon untuk yang kedua kalinya. Diangkat oleh Ramli. Halo, ada apa Div? Ganggu gue tidur aja lo, tumben telepon. Gabut ya lo, ujar Ramli kepada Diva. Dia apaan? Siapa juga yang gabut? Aku mau ngajakin kamu main, liburan gitu, nginep di villa, mau enggak? Nanti aku juga ajak Manohara sama Mas Nadim, kan bakal seru. Nanti di sana kamu sama Manohara terus biar aku bisa sama Mas Nadim hehehe, ujar Diva sambil tertawa-tertawa sendiri karena sedang membayangkan liburannya besok. Hahaha, lo mau modus ya makanya ngajakin gue sama Manohara, biar lo bisa berduaan sama Mas Nadim. Mas Nadim itu lagi enggak mau ngurusin cewek, tipe cowok kayak Mas Nadim gitu males mikir cewek, ujar Ramli sambil beranjak dari tempat tidurnya. Malah doain yang jelek-jelek, ya kan pelan-pelan Ram, mana bisa bikin orang langsung suka sama kita, ya udah enggak usah basa-basi lagi, ayo mau apa enggak? Jawab Diva, besok iya, tanya Ramli, ya kalau pada mau, besok bisa, nginep ya, ujar Diva. Maaf banget ya Div, bukannya gue nolak ajakan lo, sebenarnya gue mau banget lo ajak liburan apalagi sama Manohara cuma gue itu bener-bener lagi sibuk, ujar Ramli menolak ajakan Diva secara halus. Sibuk ngapain? Main basket, tanding ya, kalau besok ada tanding ya udah besoknya lagi aja, ujar Diva bersemangat. Tetap aja nggak bisa Div, bukan tanding, ujar Ramli. Ya terus, ujar Diva. Jadi 2 hari ini gue bakal sibuk ngurus surat-surat dan belajar TOEFL, sekitar 3-4 hari lagi, gue bakal berangkat ke Australia, gue kuliah di sana Div, dan gue harus kesana secepatnya buat ngurus tempat tinggal gue juga, jadi maaf banget ya kali ini gue nggak bisa ikut dulu, ujar Ramli kepada Diva di dalam telepon. Hah, kuliah di Australia? Serius Ram? Manohara udah tahu, teriak Diva dalam telepon. Ramli kaget mendengar Diva berteriak. Ia menjauhkan handphonenya dari telinga. Ah lo bisa enggak sih kalau kaget biasa aja, enggak usah teriak, ujar Ramli kesal karena Diva selalu saja berteriak di telinganya. Jawab dong, ujar Diva. Ya Manohara udah gue kasih tahu, barusan gue kasih tahu. Tadi gue jalan sama dia terus sekalian gue jelasin gitu, jawab Ramli. Terus dia gimana? Ujar Diva. Lah kok lo kepo? Tanya aja sendiri kan lo sahabatnya, ujar Ramli. Ya cepetan kasih tahu aja sih, gitu aja susah, ujar Diva dalam telepon. Ya Manohara kaget gitu pas awal gue kasih tahu tapi setelah itu ya biasa aja. Alhamdulillah sih dia nggak marah ke gue, ujar Ramli. Diva langsung menutup teleponnya dengan Ramli. Diva langsung berinisiatif menelepon Manohara. Gila main matiin aja, ujar Ramli dalam telepon padahal sudah terputus. Asteris. Manohara hanya terdiam di kamar, ia belum percaya bahwa ia akan segera berpisah dengan Ramli. Bukan hatinya yang berpisah tetapi raganya saja namun rasanya tetap sulit bagi Manohara yang sedang dimabuk cinta. Manohara mencoba biasa saja, ia mencoba untuk tetap tenang karena ia sadar bahwa masalah ini bukan salah Ramli namun salah dirinya sendiri yang belum bisa mengikhlaskan kepergian Ramli ke Australia.
10 menit kemudian, handphone Manohara berdering dengan kencang. "'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire and set the night alight, hey. Shining through the city with a little funk and soul. So I'm lighted up like dynamite, whoa whoa whoa. Bunyi nada daring handphone Manohara." Manohara langsung mengambil handphonenya yang ada di atas meja belajar. Ia melihat bahwa Diva yang meneleponnya. Manohara segera mengangkat telepon dari Diva. "Halo, assalamualaikum, ada apa Div?" ucap Manohara dengan suara yang tak biasa karena ia baru saja menangis dan berteriak. "Waalaikumsalam, loh Mano, kamu abis nangis ya?" ujar Diva panik mendengar suara Manohara yang serak dan aneh. "Enggak Div, emang lagi batuk aja makanya serak kayak gini suaranya, ada apa telepon?" tanya Manohara. Kamu udah tahu kalau Ramli mau kuliah di Australia terus sekitar 3 hari lagi bakal berangkat ke sana, udah tahu?" tanya Diva. "Kalau buat kuliah ke Australianya udah tahu Div, cuma kalau hari berangkatnya, katanya sih belum pasti gitu," jawab Manohara dengan bersedih. "Terus kamu nggak apa-apa kalau pisah sama Ramli?" "Ya emang bukan pisah terus putus sih, cuma pisah raga aja alias LDRan," ujar Diva dalam telepon. "Ya sebenarnya nggak bisa bilang baik-baik aja Div, bahkan aku jauh dari kata baik-baik aja, tapi ya mau gimana lagi. Enggak mungkin juga aku bilang ke Ramli kalau aku nggak baik-baik aja," ujar Manohara. "Iya Mano, kamu yang kuat ya, kalian kan cuma pisah raga aja, ya walaupun kedepannya bakal berat dijalanin tapi Ramli pergi bukan untuk tujuan yang enggak jelas. Dia pergi buat ngejar pendidikannya, jadi ya di sini kamu yang harus ngertiin dia Mano," ujar Diva menenangkan Manohara. "Kenapa semuanya minta aku yang ngertiin sih Div? Sementara nggak ada yang tahu isi hatiku kayak gimana," ujar Manohara. "Ya terus mau gimana men? Kan kamu sendiri yang bilang kalau kamu akan baik-baik aja di depan Ramli," ujar Diva. "Ya tapi katamu bakal berat kan? Perbedaan waktunya juga Div, apa mungkin kita bisa bertahan LDRan terus?" ujar Manohara kesal. "Men, jangan egois gini dong, baru kali ini aku lihat kalau kamu egois kayak gini. Kamu harus mikirin gimana susahnya jadi Ramli. Aku yakin Ramli pasti juga susah buat nentuin keputusan kuliah ke luar negeri. Tapi dia sadar kalau keputusannya itu adalah keputusan yang sangat diharapkan oleh ayahnya. Kamu tahu sendiri kan Mano, Ramli sempat menerima taruhan Darel agar tim basketnya menang. Kalau tim basketnya menang, Ramli mikir ayahnya bakal bangga sama dia, tapi kenyataannya ayahnya biasa aja. Enggak ada rasa bangga ke Ramli. Terus sekarang Ramli punya peluang buat bikin ayahnya bangga, jadi tolong dukung keputusannya Ramli. Keputusannya hanya untuk ayahnya Mano, dia masih pengen banggain ayahnya. Tolong jangan bikin keputusan Ramli adalah suatu beban, ujar Diva panjang lebar memberi masukan kepada Manohara. Manohara terdiam, ia sadar bahwa selama ini ia egosi. Ia hanya ingin dirinya selalu bersama Ramli, tapi ia tak pernah memikirkan apa yang ada di lubuk hati Ramli selama ini, yaitu membanggakan ayahnya. "Iya Mano, aku tahu kalau ini akan susah buat kamu, tapi aku yakin kalau kamu pasti bisa. Ramli juga pasti akan bisa kok. Yang penting dalam hubungan kalian harus ada rasa saling percaya. Toh Ramli ngejar pendidikan juga biar punya masa depan yang cerah. Dukung dong," ujar Diva. "Iya Div, bener katamu, selama ini emang aku egois. Aku selalu pengen Ramli selalu ada di dekatku. Iya Div, aku pasti bakal dukung apapun keputusan Ramli kok. BTW makasih ya, kamu udah ngebuat aku sadar. Mungkin kalau kamu nggak kasih masukan, aku bakal terus nangis nggak jelas di dalam kamar," ujar Manohara. "Mumpung masih ada waktu beberapa hari, gimana kalau kamu bikin mini kejutan buat Ramli? Ya seenggaknya sebelum dia berangkat ke Australia kamu kasih kenangan yang indah gitu, biar hubungan kalian juga langgeng," ujar Diva. "Apa Div? Terus juga dia kapan berangkatnya?" tanya Manohara. "Kalau tadi aku tanya sih sekitar 3-4 hari, tapi ya katanya belum pasti. Semuanya tergantung ayahnya. Ya udah besok aku ke rumahmu aja,
kita mikir bareng-bareng buat kejutan Ramli, gimana? Bisa kan? Ujar Diva. Besok? Ya udah deh bisa. Nanti malam aku belajar UTBK biar besok bisa main sama kamu, jawab Manohara. Ya besok bisa sekalian belajar kok Mano kita. Sekalian aku mau tanya soal-soal matematika sama bahasa Indonesia, boleh kan? Ujar Diva. Ya boleh dong Div. Ya udah besok bawa aja buku SBMPTN-nya biar kita punya banyak referensi pas ngerjain soal, ujar Manohara kepada Diva. Siap Mano, jawab Diva. Ya udah Div, BTW sekali lagi makasih banyak ya, ujar Manohara. Iya sama-sama, jangan nangis terus, dasar bucin, ujar Diva. Haha siap, ucap Manohara. Manohara menutup teleponnya dengan Diva. Akhirnya Manohara sadar bahwa dirinya tak boleh egois. Memang LDR akan berat namun lebih berat lagi melihat Ramli menyesal karena tak bisa membanggakan ayahnya. Bersambung 72. Keesokan harinya, Diva bersiap-siap untuk datang ke rumah Manohara. Diva sarapan, setelah sarapan ia langsung mandi. Diva mengenakan baju berwarna coklat dan celana kain berwarna putih. Sebelum ia pergi ke rumah Manohara, ia berpamitan terlebih dahulu kepada mamanya. Diva menghampiri mamanya. Mah, Diva pamit dulu ya mau ke rumah Manohara, ujar mama Diva. Naik apa Div? Mau mama antar aja? Tanya mama Diva. Enggak usah mah, Diva pakai mobil online aja, ujar Diva. Oke, hati-hati ya, kabarin mama kalau udah sampai rumah Manohara, ujar mama Diva. Diva menuju ke depan rumah. Ketika ia sampai di depan pintu, ia kembali lagi masuk ke rumah. Loh kenapa? Ada yang ketinggalan? Tanya mama Diva bingung melihat Diva kembali masuk ke rumah. Iya mah, Diva lupa bawa buku buat belajar SBMPTN. Nanti rencananya mau sekalian belajar soalnya, ujar Diva sambil berjalan menuju kamarnya secara buru-buru. Setelah sampai di kamarnya, Diva mengambil 2 buku SBMPTN miliknya. Setelah itu ia langsung bergegas menuju ke halaman depan karena mobil online-nya sudah datang. Dah ya mah, assalamualaikum, teriak Diva dari halaman depan rumahnya. Waalaikumsalam, jawab mamanya dari depan pintu rumahnya. Asteris. Diva baru sampai rumah Manohara 25 menit kemudian karena di jalan tadi macet. Diva mengetuk pintu rumah Manohara. Assalamualaikum, Manohara, Diva udah datang, bukain dong. Teriak Diva dari luar rumah Manohara. Iya sebentar Div, tunggu, teriak Manohara dari dalam rumah. Setelah menunggu kurang lebih 5 menit, Manohara keluar kamar untuk membukakan pintu Diva. Kok lama banget sih, panas nih, protes Diva. Iya maaf tadi beresin tempat tidur sebentar, ujar Manohara. Ya udah ayo masuk, Manohara mempersilahkan Diva untuk masuk ke dalam rumahnya. Di dalam kamar Manohara, nih Mano aku udah bawa 2 buku SBMPTN, siap buat lolos perguruan tinggi negeri. Amin, ujar Diva sambil mengeluarkan 2 buku SBMPTN-nya dari dalam tasnya. Wih keren, bawa buku segala, dibaca. Enggak cuma beli doang hahaha. Amin deh masuk ke perguruan tinggi negeri, ujar Manohara. Diva duduk di tempat tidur Manohara. Begitu pula dengan Manohara, ia juga duduk di tempat tidurnya. BTW, udah chatan sama Ramli? Tanya Diva kepada Manohara. Udah Div, dari semalam udah chatan lagi kok cuma ya dia balesnya lama soalnya emang lagi sibuk gitu katanya. Tapi ya nggak apa-apa, masih mending dia nyempetin buat balas chat dari aku, ujar Manohara sambil mengambil camilan yang ada di atas meja belajarnya. Nih Div, dimakan, nanti abis ini aku ambilin minum, ujar Manohara. Iya Mano, makasih ya nanti aku makan, BTW terus intinya kamu udah enggak apa-apa kan? Udah ikhlaskan buat LDR-an sama Ramli? Tanya Diva sambil mengambil camilan dari Manohara. Ya antara ikhlas dan enggak ikhlas sih Div,
Ini aja aku baru pacaran pertama kalinya terus juga LDR pertama kalinya. Enggak tahu bakal gimana kalau LDR, tapi kalau aku baca artikel di Google, banyak orang LDR itu enggak bakal manis di endingnya. Menurutmu gimana? Ujar Manohara curhat kepada Diva. Ya kan itu banyak orang Mano, hanya mayoritas aja kan, artinya ada yang happy ending juga. Ya aku berharap kalau kamu sama Ramli bakal happy ending aja. Kunci LDR itu cuma 2 Mano, ujar Diva. Apa? Tanya Manohara. Rasa saling percaya dan tetap sebisa mungkin usahain komunikasi Mano. Jadi hubungan enggak bakal jalan kalau kalian enggak punya rasa saling percaya. Jangan dikit-dikit curigaan, terus jangan dikit-dikit ngambek enggak jelas. Saling ngerti aja sih intinya. Susah ya? Ya emang susah sih, tapi ya usaha akan membuahkan hasil kok. Percaya deh, ujar Diva memberi masukan kepada Manohara yang sebentar lagi akan LDR-an dengan Ramli. Haduh kok malah galau gini, malah storytelling gini sih, ujar Manohara sambil menghembuskan nafas. Mending kamu Mano cuma LDR raga doang tapi rasa di hatinya masih sama, lah kalau aku sama Mas Nadim. Iya sih raga deket tapi kita enggak saling suka Mano. Nyesek tahu enggak sih kalau cinta bertepuk sebelah tangan doang gini, ujar Diva merengek kepada Manohara. Sabar ya Div, sekeras apapun batu kalau ditetesin air lama-lama akan musnah juga kok, sama halnya hati Mas Nadim, ujar Manohara. Apaan Mano? Kata-katanya kayak di film aja, kok pas ya hahaha, ujar Diva sambil tertawa. Ya tapi kan bener, jangan putus asa. Ya mungkin Mas Nadim emang nggak mau ngurusin hal percintaan, dia kan ambis banget mau jadi dokter, jadi ya dia fokus sama tujuan hidupnya, ujar Manohara. Malang sekali nasib dua perempuan ini, yang satunya ditinggal ke luar negeri dan yang satunya bertepuk sebelah tangan, ujar Diva. Hahaha bisa aja, ya udah ayo belajar, katanya kesini mau belajar sama bahas kejutan buat Ramli, ujar Manohara. Iya nanti bahas kejutan akhir-akhir aja sih, ujar Diva. Ya udah deh aku ambilin minum dulu ya, mau minum apa? Ada jus mangga, sirup jeruk sama air putih biasa hehe, ujar Manohara menawari Diva minuman. Aku mau sirup jeruk aja Mano, yang dingin ya, ujar Diva. Oke Bu, ditunggu ya pesanannya, ujar Manohara sambil keluar dari kamar. Haha siap, jawab Diva. Manohara ke dapur untuk membuatkan 2 gelas es sirup untuk dirinya dan juga Diva. Setelah selesai membuat, ia langsung kembali lagi ke dalam kamarnya. Nih Div diminum dulu, pasti haus kan, ujar Manohara sambil memberikan 1 gelas es sirup untuk Diva. Makasih ya Mano, seger banget pasti, ujar Diva sambil menerima es sirup dari Manohara. Ya udah yuk sekarang belajar aja, ujar Diva. Yuk, mau bahas apa? Tanya Manohara. Bahasa Indonesia gimana? Kan gampang-gampang susah tuh bahasa Indonesia, ujar Diva memberi usulan kepada Manohara. Oke boleh, jawab Manohara. Menurutmu soal ini jawabannya apa? Tanya Diva. Bacain soalnya Div, aku lagi balas chatnya Ramli hehe, ujar Manohara asyik bermain handphone. Setelah aksi pembumi hangusan itu, gedung ini dibangun kembali menjadi sebuah pertokoan. Bentukan kata yang dimiringkan pada kalimat di atas sama dengan bentukan kata. Diva membacakan soal UTBK-nya. Pilihannya apa aja Div? Tanya Manohara. Menindaklanjuti, pengambing hitaman, menganaktirikan, ketidaktahuan, memperdengarkan. Diva membacakan pilihannya. Menurutku jawabannya pengambing hitaman, jawab Manohara. Alasannya sekalian dong Mano, biar aku paham, jawab Diva. Soalnya pembumi hangusan terdiri dari 2 kata dasar bumi dan hangus. Proses pembentukannya, bumi hangus lebih besar dari membumi hanguskan lebih besar dari pembumi hangusan. Sama prosesnya dengan kambing hitam lebih besar dari mengambing hitamkan lebih besar dari pengambing hitaman. Gitu Div, Manohara menjelaskan kepada Diva. Oh ala gitu,
Ya udah aku kerjain yang lainnya lagi ya, ujar Diva. Kalau yang ini apa jawabannya men? Tanya Diva sambil menunjukkan soal bacaan. Soalnya apa Div? Tanya Manohara masih memperhatikan layar handphonenya. Inti kalimat diambil dari inti subjek dan predikat kalimat tersebut. Inti kalimat pertama paragraf kedua teks tersebut adalah kami menunjukkan. Analisis kalimat pertama tersebut dapat dituliskan sebagai berikut, ujar Diva. Enggak jelas Div, sini tak baca aja, ujar Manohara sambil mengambil buku SBMPTN milik Diva. Ya makanya belajar dong Mano, malah main handphone mulu, ujar Diva kesal. Ya maaf, jawab Manohara. Bersambung. 73. Diva masih berada di rumah Manohara setelah selesai belajar bersama untuk persiapan UTBK SBMPTN. Men, mau tanya tentang soal biologi dong, ujar Diva. Apa Div? Enggak nanya ke Mas Nadim aja tuh, kan dia pakar biologi hahaha, ujar Manohara meledek Diva. Ya pengennya gitu tapi orangnya enggak ada di sini. Udah enggak usah ngeledek, jawab Diva kesal. Ya udah apa soalnya? Coba bacain, ujar Manohara. Aku bacain ya soalnya. Untuk memperoleh antibodi dalam skala besar di bidang farmasi, dapat dilakukan dengan cara. Ujar Diva membacakan soal biologi dari buku UTBK SBMPTN-nya. Nah harusnya lebih tahu kamu dong, kan calon anak farmasi. Amin, ujar Manohara. Kayaknya aku pernah tahu cuma udah lupa, jawab Diva. Jawabannya tuh menggunakan cara teknologi hibridoma, ujar Manohara memberitahu jawabannya kepada Diva. Sekalian pembahasannya dong Mano, biar paham, ujar Diva merengek. Hibridoma disebut juga sebagai fusi sel, yaitu penggabungan dua sel. Teknik ini dilakukan dalam pembuatan antibodi monoklonal. Prinsipnya, dilakukan penyatuan sel penghasil antibodi dan sel tumor. Hal ini dikarenakan, sel tumor jenis sel mieloma dapat membelah dengan cepat. Sifat dari hibridoma ini adalah immortal. Artinya, sel abadi karena mampu bertahan hidup, membelah dan memperbanyak diri dalam jumlah tak terbatas dalam media kultur. Jadi, dengan cara hibridoma, antibodi dapat diperoleh dalam skala besar. Gitu Div penjelasannya, ujar Manohara menjelaskan jawabannya dari soal yang ditanyakan oleh Diva. Diva mencoba memahami apa yang dijelaskan oleh Manohara lalu ia melanjutkan mengerjakan soal yang lainnya. Oh ala gitu ya Mano, jawab Diva yang sudah paham tentang soal biologi tadi. Katanya mau bahas kejutan buat Ramli, ayo bahas sekarang aja Div, jawab Manohara menagih janji Diva yang akan mengajak Manohara memberi kejutan untuk Ramli. Tanya satu lagi dong please Mano, ujar Diva yang masih semangat untuk membahas soal. Kamu, ya udah satu bener ya, abis itu bahas kejutan, ujar Manohara kesal. Iya janji, jawab Diva. Ya udah mau bahas apa lagi? Tanya Manohara kepada Diva. Soalnya seorang siswa mengamati tumbuhan yang diduga mengalami penyakit. Daun bagian bawah tumbuhan tersebut menguning, kemudian selanjutnya akan mengering dan rontok. Tulang-tulang di bawah permukaan daun muda tampak pucat. Selain itu, pertumbuhan tanaman lambat, kerdil dan lemah serta produksi bunga dan biji rendah. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, penyakit pada tumbuhan yang diamati disebabkan oleh. Diva membacakan soal biologi. Bentar, aku nyatet tentang itu kok, aku cari dulu ya di buku tulisku, jawab Manohara. Manohara membuka buku tulisnya untuk mencari jawabannya dan akhirnya ia menemukan jawaban soal yang ditanyakan oleh Diva. Jadi jawabannya kekurangan unsur N Div. Nitrogen N berperan dalam pembentukan sel, jaringan, dan organ tanaman. Nitrogen berfungsi sebagai bahan sintetis klorofil, protein, dan asam amino. Oleh sebab itu nitrogen dibutuhkan dalam jumlah besar, terutama saat pertumbuhan vegetatif.
Jika tumbuhan kekurangan nitrogen maka perubahannya dapat diamati pada daun bagian bawah yang menguning, tulang-tulang di bawah permukaan daun muda tampak pucat. Selain itu, pertumbuhan tanaman lambat, kerdil dan lemah serta produksi bunga dan biji rendah, jelas Manohara kepada Diva. Oh ala gitu, aku pinjam buku tulismu dong, mau aku saling pembahasannya, ujar Diva kepada Manohara. Ya udah nih, ujar Manohara sambil memberikan buku tulisnya kepada Diva. Diva menulis pembahasan yang ia lihat dari buku tulis Manohara. Udah selesai nih Mano, yuk bahas tentang kejutan buat Ramli, ujar Diva kepada Manohara sambil menutup buku tulisnya dan buku paket UTBK-SBMPTN-nya. Gimana ya Div? Bener kata kamu kalau di hari akhir sebelum dia berangkat ke Australia lebih baik kasih kejutan kecil-kecilan daripada terus-terusan sedih mau ditinggal, ujar Manohara kepada Diva. Gimana kalau ajak Ramli makan malam pas malam sebelum dia berangkat ke Australia? Terus siapin makanan yang kamu buat sendiri, kita dekor tempatnya sendiri, misal tempatnya di taman atau di pinggir pantai mungkin. Jadi makannya sekalian lihat pemandangan bareng, ujar Diva memberi usulan. Tapi aku malu Div kalau kayak gitu, itu namanya bukan kejutan kecil tapi besar, ujar Manohara. Ya terus mau gimana, kamu punya ide? Tanya Diva sambil mengambil camilan dari toples Manohara. Kalau misal kejutannya pas anterin dia ke bandara aja gimana Div? Jadi ya cuma bawa balon mungkin atau kue buatan sendiri, ujar Manohara memberi usulan yang lebih sederhana dari usulan Diva. Gini Mano, aku sih setuju-setuju aja cuma emang kamu yakin bakal bisa nganterin dia ke bandara? Kan Ramli pasti bareng ayahnya, emang nggak takut sama ayah Ramli? Waktu wisuda aja nggak ada senyum-senyumnya sama sekali ke kita, ujar Diva. Diva sempat memperhatikan bagaimana ayah Ramli saat mereka bertemu di wisuda kemarin. Diva mengamati jika ayah Ramli kurang suka dengan teman-teman Ramli. Iya juga sih, aku aja belum kenal sama ayah Ramli. Ya udah kayaknya pakai idemu aja deh Div, cuma masalahnya emang Ramli mau. Soalnya kata di akhir-akhir ini susah dapat izin dari ayahnya buat keluar rumah. Alasannya harus belajar TOEFL gitu, ujar Manohara menjelaskan kekhawatirannya. Kalau minta tolong Angga gimana? Ayahnya Ramli kan kenal sama Angga, gimana menurutmu men? Tanya Diva kepada Manohara. Tapi malu kalau minta tolong sama Angga, kan nggak akrab, malah jarang banget ngobrol, jawab Manohara. Banyak alasan banget sih, nanti aku yang chatin Angga, ujar Diva kesal karena Manohara banyak alasan. Jadi nanti lokasinya di Pantai Indah aja, di situ kan enggak terlalu rame Mano. Nanti biar minta tolong Mas Nadim yang setir mobilnya, sekalian pakai mobilnya Mas Nadim aja. Terus nanti di sana kan ada beberapa pendopo gitu, kita hias dulu, nanti biar Mas Nadim bareng Ramli berangkatnya. Terus nanti kamu sama aku udah ada di lokasi buat hias pendoponya, ujar Diva. Loh sama Mas Nadim, bukannya nanti Angga yang ke rumah Ramli? Kok malah Ramli bareng Mas Nadim? Tanya Manohara kebingungan dengan rencana Diva. Jadi Mas Nadim nanti bareng Angga gitu, alasannya mau belajar TOEFL bareng, kan Mas Nadim pintar TOEFL, kemarin aja kata dia ikutan TOEFL buat masuk kelas internasional terus skornya 600 pas, ujar Diva memberitahu Manohara. Oh iya ide bagus, tapi masa bohong sih Div? Tanya Manohara khawatir. Enggak bakal ketahuan kok, yakin deh. Udahlah enggak apa-apa Mano, mau kasih kejutan enggak? Kalau mau ya udah ikutin aja saran dari aku, ujar Diva. Iya, jadi abis ini kita ke supermarket ya buat beli bahan-bahan buat masak sama beli kayak keranjang buah gitu Div, ujar Manohara gembira. Oke siap, terus tugasmu nanti minta tolong ke Mas Nadim lewat chat, kalau enggak aku aja enggak apa-apa, ujar Diva. Ya udah yuk sekarang aja beli bahan-bahan buat masak besok sekalian beli buah juga, ujar Manohara bersemangat. Oke, aku masukin buku-bukuku ke tas dulu ya, sama mau numpang pipis dulu hehe, ujar Diva.
Diva bergegas ke kamar mandi untuk buang air kecil. Sedangkan Manohara baru berganti baju dan bersiap-siap memasukkan dompetnya ke dalam tasnya. Selang beberapa menit, Diva telah keluar dari kamar mandi. "Yo Mano, naik bus aja ya, kan deket kalau ke supermarket," ujar Diva sambil memakai tasnya. "Mending bukumu ditinggal aja deh Div, bawa dompet aja, dititipin ke aku daripada berat-berat gitu," ujar Manohara kasihan melihat Diva keberatan saat memakai tasnya. "Oh iya juga ya, bego banget enggak kepikiran, oke deh," ujar Diva sambil menaruh tasnya pada meja belajar Manohara dan mengambil dompetnya dari dalam tasnya. Asteris, Diva dan Manohara langsung menuju ke halte bus. Untungnya mereka langsung mendapatkan bus jadi tidak perlu menunggu lama di halte. Selang beberapa menit, mereka telah sampai di supermarket. Manohara memilih-milih bahan apa saja yang akan ia beli. Setelah terpilih semua, Diva mengambil keranjang buah sebagai hiasan. "Men, isi buahnya mau apa aja nih?" tanya Diva kepada Manohara. "Apel, jeruk, mangga sama anggur aja Div," jawab Manohara. "Kalau sama mangga berarti besok jangan lupa bawa pisau loh," ujar Diva. "Iya, besok ingetin ya," jawab Manohara antusias. "Oke siap," jawab Diva. Setelah mereka selesai berbelanja, mereka langsung pulang ke rumah. Diva juga langsung pulang setelah sampai di rumah Manohara untuk mengambil tasnya. Ia pulang menggunakan ojek online. Bersambung.